Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang menemui dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimu lah Musa menuliskan perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan perempuan. Karena itu pria meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, ini adalah tantangan tersendiri karena saya menjelaskan mengenai perkawinan kepada orang-orang yang tidak menikah. Atau sudah ada yang merencanakan untuk menikah? Ada? Baik, kita bisa melihat dalam bacaan Injil ini. Kita berangkat dari ini. Para suster mengucapkan kaul itu disebut dengan sakramen enggak? Para suster mengucapkan kaul disebut sakramen enggak? Kalau pria dan perempuan menikah disebut sakramen enggak? Iya. Kalau demikian kesempatan menjadi suci lebih banyak siapa? Para suster atau mereka yang menikah? Baik, sekarang kita bisa melihat gini aja. Dari 7 sakramen, suster maksimal menerima berapa sakramen? Kan tidak menerima perkawinan, tidak menerima tahbisan kan? Maksimal berapa? 5. Kalau awam yang menikah, maksimal berapa menerima sakramen? 6. Lebih banyak siapa? Awam. Kalau demikian, kesempatan untuk menjadi suci lebih banyak siapa? Tidak, lebih banyak awam. Karena ada 6 sakramen. Sedangkan suster 5. Kalau demikian, sebetulnya yang harus mendoakan siapa? Awam. Maka para awam di belakang sana itu harus mendoakan para suster. Bukan suster yang mendoakan awamnya, tetapi awam yang mendoakan susternya. Betul begitu? Setuju? Setuju. Nah, para awam ingat, kalau Anda datang untuk misa bersama dengan suster, harus mendoakan para suster. Ya. Jadi doakanlah setiap kali melihat para suster yang berjuang untuk mempertahankan kesetiaan ini, untuk didoakan. Ya, ingat ya para awam ya, Bapak Ibu ya, ingat ya, tip ya, guys. Nah sekarang, kalau kita bisa melihat soal perceraian, kenapa kok tidak bisa bercerai? Satu-satunya tindakan yang dibuat oleh Allah di surga, tapi harus dihidupi di dunia ini adalah perkawinan. Yang menikahkan Adam dan Hawa itu adalah Allah. Di mana? Di Firdaus atau di dunia? Di mana? Di Firdaus. Berarti yang menghendaki adanya perkawinan siapa? Allah. Tetapi sampai di mana? Sampai selama-lamanya atau hanya di dunia? Tidak selama-lamanya di dunia. Karena orang yang nanti sudah mati dan hidup di akhirat tidak kawin dan tidak
kawinkan. Berarti tampak bahwa perkawinan selesai di mana? Di dunia. Jadi ibu bapak ingat, perkawinan Anda selesai di dunia. Maka janji perkawinan Anda itu kan mengatakan, aku setia kepadamu dalam untu dan malang sampai seumur hidupmu atau ku, atau kalau hidupmu berarti nek mau nikah berarti nyekek bojone. Hidup siapa? Pak, Bu? Lali deh. Hah? Lupa aja. Apa? Iya, lali kan. Iya, orang ngerti, aku ngerti. Jauh lali. Kalau kondangan orang ngrungokke janji perkawinan. Nah, saudari saudara sidang Tuhan, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu hal bahwa mereka itu disatukan di dunia ini. Tapi nanti kalau sudah meninggal, terserah Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa mereka hidup seperti malaikat. Kan kalau malaikat adalah Anda belajar agama, ada malaikat laki-laki atau perempuan. Kan nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada kan? Oh, malaikat laki-laki atau perempuan, nggak pernah ada kan? Betul kan? Benar? Kalau gambar malaikat Gabriel laki-laki, tetapi nek nanggon drama biasanya yang jadi malaikat siapa? Perempuan. Jadi kita bisa melihat mana setan pun juga laki-laki atau perempuan, kan juga membingungkan kan. Maka kita bisa melihat bahwa laki-laki dan perempuan yang menikah itu adalah manusia karena memang dibuat oleh Allah sendiri, tapi hanya tinggal di dunia ini. Lalu sekarang juga ada hal yang mereka tidak lagi dua tetapi satu. Para suster bisa bahasa Jawa? Beberapa bisa bahasa Jawa? Hai, suami istri itu bahasane Jawa apa? Bahasa Inggris kan husband and wife ya. Bahasa Indonesia suami istri. Bahasa Jawa bojo garwa sema. Satu kata tetapi dua entitas. Satu kata tetapi dua kepala. Satu kata tetapi dua hati. Beri tampak bahwa kesatuan seperti itu memang pada dasarnya dalam budaya di Jawa ini tidak bisa dipisahkan. Karena mereka satu entitas. Apalagi dalam bacaan Injil hari ini, mereka tidak lagi bisa dipisahkan. Maka orang yang bercerai lalu menikah lagi dalam pandangan gereja itu disebut dengan perzinahan juga. Kalau menurut Injil ini ya, menurut Injil. Jadi kalau orang tidak bercerai lalu menikah, lalu dianggap bahwa mereka hidup dalam dunia perzinahan. Kalau dunia perzinahan layak nggak terima komuni? Nah, maka jawaban kalau orang menikah lagi tidak terima komuni, jawabannya dari itu. Mereka hidup dalam suasana perzinahan. Maka para saudari, saudara yang terkasih, kita mulai belajar. Tuhan menghendaki kalau orang sudah menyatakan bersatu dengan yang lain atas dasar cinta, maka dia harus konsekuen setia. Nah, kita sebagai orang yang hidup membiara, hendaknya juga mengatakan bahwa ini itu adalah tindakan yang suci juga dalam perkawinan itu. Perkawinan adalah tindakan yang suci. Kita sebetulnya bukan berarti mau untuk tidak hidup suci, tidak misalnya mengingkari kesucian itu, enggak. Tapi kita mau untuk hidupnya yaitu seperti yang akan terjadi setelah kita mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan, yakni seperti malaikat yang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Berarti para suster kalau sudah memilih seperti ini, berarti jangkauannya itu lebih jauh. Maka Anda harus sadar sendiri
bahwa jangkauannya jauh, maka pikirannya pun itu harus pikiran yang jauh ke depan. Bukan hanya mikir nafsu saja, tapi jauh ke depan. Yakni apa? Bersama dengan Allah di dalam keabadian. Nah, pikiran yang jauh inilah, maka Anda harus bisa tetap melakukan hal yang diminta oleh Tuhan, yakni setia kepadanya. Orang yang menikah pun itu dituntut setia. Coba bayangkan, sampai seumur hidup, dari usia menikah biasanya usia 25-an, sampai seumur hidup cuma dengan satu orang. Bosen orang? Kalau para suster itu kan pindah-pindah komunitas. Betul? Lebih menyenangkan yang mana? Supaya kita sekarang mikir sing menyenangkan sing di. Nanti kalau konflik antar suster di komunitas yang ini, biasanya dipindah salah satu kan? Ya, betul? Biasanya dipindah salah satu kan? Biasanya, betul kan? Atau malah disuruh untuk ya jadilah komunitas ini neraka bagi komunitas bagi para suster yang lain begitu, karena ada dua suster yang konflik. Enggak kan, biasanya dipindah supaya apa? Supaya komunitas itu menjadi surga bagi kelompok suster-suster yang lain pula. Karena kalau dua orang konflik itu akan membuat yang lain pun tidak merasa kerasan. Maka biasanya provinsial akan memindahkan supaya apa? Ini menjadi surga kembali. Berarti nek bosen dengan yang satu, dia akan berpindah ke tempat yang lain. Lebih menyenangkan dari suster atau pasutri. Halo. Pengen jadi suster, maka setialah dengan janji yang Anda ucapkan. Dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa para suster itu tetap harus melakukan hal, walaupun menerima 5 sakramen maksimal. Namun 5 sakramen itu adalah hal yang memang ini dibutuhkan untuk kebersatuan dengan Tuhan. Sedangkan kalau pasutri tambah satu lagi sakramen perkawinan untuk memperlihatkan bahwa perkawinan yang sakramen ini menjadi tanda tidak bisa diceraikan, tidak bisa dipisahkan. Maka mari kita berusaha untuk memahami rencana Tuhan itu supaya kita lebih mampu untuk menjalani dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat merenungkan.